Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran sosiologi. Hari ini kita akan coba melanjutkan materi yang sudah Bunda sampaikan di pertemuan sebelumnya, masih tentang penyimpangan sosial, tapi pembelajaran kali ini kita akan fokus ke bentuk-bentuk penyimpangan sosial. Ada apa saja bentuk-bentuk penyimpangan sosial? Mohon untuk disiapkan catatannya. Jangan lupa sebelum pembelajaran, alangkah lebih baiknya kalian membaca basmalah, sholawat, dan doa bersama-sama. Bentuk penyimpangan sosial yang pertama yang akan kita bahas adalah bentuk penyimpangan menurut Emil Durkheim. Beliau itu adalah salah satu tokoh sosiologi ternama yang mengungkapkan bahwa perilaku menyimpang itu atau penyimpangan itu sama dengan perilaku kejahatan. Jadi, beliau mengungkapkan ketika ada sebuah penyimpangan, beliau mengidentifikasi itu adalah kejahatan. Beliau juga mengungkapkan bentuk kejahatan menurut Emil Durkheim itu ada 4 jenisnya. Yang pertama ada kejahatan tanpa korban atau crime without victim. Kita akan bahas ini terlebih dahulu. Kejahatan tanpa korban adalah kejahatan yang tidak mengakibatkan penderitaan pada korban akibat tindak pidana orang lain. Jadi kalau Bunda bisa mengambil intisari, kejahatan tanpa korban ini adalah yang menjadi korbannya bukan orang lain, tapi diri dia sendiri. Ya, kejahatan itu dilakukan tetapi yang menjadi korbannya bukan orang lain, melainkan diri dia sendiri. Apa Bunda contoh dari kejahatan tanpa korban? Salah satu contoh kejahatan tanpa korban yaitu adalah ketika ada seseorang yang menggunakan narkoba. Ketika dia menjadi pengguna narkoba, yang jadi korban untuk pertama kalinya adalah diri dia sendiri. Atau misalkan contoh lainnya adalah berjudi. Ya, berjudi itu salah satu bentuk penyimpangan yang jadi korbannya adalah diri dia sendiri. Kenapa? Karena dia sudah melakukan tindakan penyimpangan dan merugikan diri sendiri. Kerugiannya dalam bentuk apa? Ya kehilangan uang karena dipakai untuk berjudi atau kehilangan sesuatu yang digadaikan. Sampai situ dipahami ya? Oke, selanjutnya kita masuk kejahatan terorganisasi atau nama lainnya organized crime. Kejahatan terorganisasi ini merupakan salah satu komplotan yang secara berkesinambungan melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang atau kekuasaan dengan jalan menghindari hukum. Misalnya, komplotan koruptor, penyediaan jasa pelacur, perjudian gelap, penadah barang curian, atau peminjaman uang dengan bunga tinggi atau rentenir. Jadi, kalau Bunda bisa garis bawahi, kejahatan terorganisasi ini melibatkan hubungan antar kelompok begitu ya, atau bahkan yang lebih besarnya, kejahatan terorganisasi ini bisa melibatkan hubungan antar negara, ya, yang biasanya disebut sebagai kejahatan terorganisasi transnasional. Contohnya, penjualan bayi ke luar negeri, penjualan perempuan antar negara atau women's trafficking, atau jaringan narkoba internasional. Jadi, kejahatan terorganisasi ini jatuhnya seperti sudah punya struktur yang sangat jelas. Ada bagian-bagian tertentu yang mengarah kepada perilaku kejahatan. Itu adalah kejahatan terorganisasi atau organized crime. Kemudian yang selanjutnya kita akan membahas tentang kejahatan kerah putih atau white collar crime. Kejahatan kerah putih ini merupakan tipe kejahatan yang mengacu pada kejahatan yang dilakukan oleh orang yang terpandang, oleh orang yang berstatus tinggi dalam rangka pekerjaannya. Contohnya yang nggak beda jauh nih, seperti penghindaran pajak, penggelapan uang perusahaan oleh pemilik perusahaannya, atau pejabat negara yang melakukan korupsi, ya. Itu adalah kejahatan kerah putih. Atau intisarinya atau kata kunci dari kejahatan kerah putih ini adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang ternama yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, begitu. Dan yang terakhir adalah kejahatan kerah biru atau blue collar crime. Kejahatan kerah biru ini merupakan kejahatan yang dilakukan secara konvensional. Artinya, pelaku dari yang melakukan kejahatan ini adalah orang-orang dari kelas rata-rata. Jadi, si pelaku kejahatannya ini biasanya mencuri itu karena untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari, karena hidupnya hampir menengah ke bawah begitu ya. Salah satu contohnya seperti pencurian.
Atau contoh yang lainnya seperti perampokan, penipuan, penjamretan, dan sebagainya. Jadi, yang perlu kalian garis bawahi dalam setiap kejahatan ini punya ciri khusus. Bunda ulangi sekali lagi ya, kalau kejahatan tanpa korban artinya kejahatan tersebut tidak mengakibatkan korban akibat tindakan orang lain, tetapi yang menjadi korbannya adalah diri dia sendiri. Itu crime without victim. Tapi kejahatan organisasi adalah kejahatan yang dilakukan secara terorganisir, ada bagian-bagiannya, ada struktur yang jelas untuk bisa melakukan tindakan penyimpangan. Kemudian juga ada kejahatan kerah putih, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh sebagian orang yang mempunyai kekuasaan, yang punya wewenang, begitu ya. Dan yang terakhir, ada kejahatan kerah biru atau blue collar crime, kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang atau pelakunya itu adalah dari kelas menengah rata-rata ke bawah, gitu ya. Artinya kejahatannya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Oh iya, Bunda lupa satu lagi. Selain 4 ini, ternyata ada satu yang terakhir, yang disebut dengan kejahatan korporat. Mohon maaf, Bunda belum bisa masukkan ke sana. Disebut juga sebagai corporate crime. Jadi, kejahatan ini dilakukan oleh nama organisasi dengan tujuan menaikkan keuntungan tertentu dan menekan kerugian. Jadi biasanya kejahatan korporat ini dilakukan oleh sebuah perusahaan besar di mana perusahaan ini melakukan tindakan tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya dan menekan kerugian. Salah satu contohnya apa Bunda? Salah satu contohnya adalah ketika sebuah perusahaan itu harus membuang limbah kepada tempatnya. Dalam artian itu juga membutuhkan banyak dana. Karena dananya tidak mau dikeluarkan supaya dananya aman, akhirnya si limbah tersebut dibuang sembarangan karena tidak perlu biaya. Contohnya kayak begitu ya. Sehingga sungai jadi tercemar dan banyaklah penyakit. Sampai situ difahami ya. Oke, mudah-mudahan penyampaian Bunda bisa dimengerti. Jikalau memang ada pertanyaan terkait dengan materi yang Bunda sampaikan tadi, boleh kalian langsung untuk menghubungi Bunda untuk sama-sama kita diskusi. Terima kasih atas perhatiannya. Bunda akhiri pertemuannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.